Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mutiara Lail Okta Ramadan dari TEP A Angkatan 24. Baik, jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu PPT tentang materi. Yang pertama, motor bakar 4 tak bensin dan motor 4 tak diesel. Yang kedua, motor bakar 2 tak bensin. Yang ketiga, penyaluran bahan bakar metode bensin injeksi, bensin karburator, diesel atau solar system common rail, diesel Bosch pump. Yang keempat, sistem pelumasan dan sistem pendinginan. Yang kelima, sistem kelistrikan, dan yang terakhir, materi keenam yaitu sistem transmisi manual dan matic. Mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian yang diampu oleh Bapak Dr. Mareli Talaumbanua STP MSc. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yang pertama yang berjudul motor bakar 4 tak bensin dan motor 4 tak diesel. Nggak bisa digeser. Motor bakar 4 tak bensin siklus Otto dan motor bakar 4 tak diesel siklus diesel. Baik motor bensin maupun diesel termasuk dalam mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine. Artinya proses pembakaran bahan bakar terjadi dalam silinder mesin. Motor bakar 4 tak bensin siklus Otto. Mesin ini menggunakan bensin sebagai bahan bakar. Dalam satu siklus kerja, terjadi 4 langkah utama, yaitu hisap, kompresi, usaha, dan buang. Pembakarannya dipicu oleh percikan api dari busi atau spark ignition. Biasanya digunakan pada mobil dan motor penumpang karena lebih halus dan responsif. Motor bakar 4 tak diesel siklus diesel. Menggunakan solar diesel sebagai bahan bakar, sama-sama bekerja dalam 4 langkah tetapi pembakarannya berbeda. Pada mesin diesel, udara dikompresi hingga sangat panas, kemudian bahan bakar disemprotkan dan terbakar spontan tanpa busi compression ignition. Umumnya dipakai untuk kendaraan berat seperti truk, bus, bis, atau alat berat karena torsi dan efisiensinya tinggi. Selanjutnya ada komponen utama. Komponen dasar kedua mesin umumnya sama. Blok yang terdiri dari blok silinder, kepala silinder, piston, batang piston, poros engkol atau kruk as, katup, hisap dan buang, dan lain-lain. Namun ada perbedaan kunci. Komponen kunci. Sistem pemicu bakar. Motor bensin 4 tak, busi atau spark plug, motor 4 tak diesel, injektor. Sistem bahan bakar. Motor bensin 4 tak, karburator injeksi, mencampur udara dan bensin. Motor diesel 4 tak, sistem injeksi, menyemprotkan solar langsung ke ruang bakar. Lalu ada pemanas awal. Di motor bensin 4 tak tidak ada. Di motor diesel 4 tak, busi pijar, membantu start dingin. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi utama motor bakar. Fungsi utama dari kedua jenis motor ini adalah mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanik atau gerak putar melalui proses pembakaran terkontrol di dalam silinder. Energi ini kemudian digunakan untuk menggerakkan kendaraan atau mesin lainnya.
Prosesnya seperti ini. Yang pertama, bahan bakar dibakar di dalam silinder, lalu yang kedua, hasil pembakaran menghasilkan tekanan tinggi yang mendorong piston. Selanjutnya, gerakan naik turun piston diubah menjadi gerak putar melalui poros engkol. Dan yang terakhir, gerak putar ini yang kemudian digunakan untuk menggerakkan kendaraan atau mesin lainnya. Itu ada contoh gambarnya ya guys. Bisa dilihat di PPT. Selanjutnya, cara kerja. 4 langkah. Prinsip 4 langkah hisap kompresi usaha atau tenaga dan buang. Pada kedua mesin sama, tetapi proses dalam langkahnya berbeda. Langkah hisap atau intake pada motor bensin 4 tak, piston bergerak ke bawah, campuran udara dan bensin masuk ke silinder. Pada motor diesel 4 tak, piston bergerak ke bawah, udara murni masuk ke silinder. Terus kompresi motor bensin 4 tak, piston bergerak ke atas, campuran udara dan bensin dikompresi, rasio kompresinya rendah, 8:1 sampai 12:1. Pada motor diesel 4 tak, piston bergerak ke atas, udara murni dikompresi hingga suhu sangat tinggi. Rasio kompresinya tinggi, 16:1 sampai 23:1. Lalu ada usaha. Pada motor bensin 4 tak, siklus usaha itu busi memercikkan api sehingga campuran terbakar dan menghasilkan ledakan. Piston terdorong ke bawah. Di motor diesel 4 tak, injektor menyemprotkan solar ke udara panas, solar langsung terbakar. Spontan, auto ignition, piston terdorong ke bawah. Lalu yang terakhir, buang. Motor bensin 4 tak. Piston bergerak ke atas, katup buang terbuka, gas sisa pembakaran keluar. Pada motor diesel 4 tak, sama seperti bensin, gas sisa pembakaran dikeluarkan melalui katup buang. Jadi kesimpulan singkatnya itu pada perbedaan utama terletak pada cara pembakarannya. Mesin bensin memakai busi, sedangkan mesin diesel memanfaatkan suhu tinggi dari kompresi. Selanjutnya ada ciri-ciri kunci. Pada fitur rasio di motor bensin 4 tak rendah, 8:1 sampai 12:1, sedangkan di motor diesel 4 tak sangat tinggi, yaitu 16:1 sampai 23:1. Lalu pembakaran. Di motor bensin 4 tak dengan busi, sedangkan di motor diesel 4 tak spontan karena kompresi. Lalu ada torsi. Di motor bensin 4 tak, torsinya lebih rendah didapat pada putaran tinggi, sedangkan di motor diesel 4 tak itu lebih tinggi lalu didapat pada putaran rendah. Selanjutnya yang terakhir yaitu suara atau getaran. Pada motor bensin 4 tak lebih halus dan minim getaran, sedangkan di motor diesel 4 tak itu lebih kasar dan getaran lebih terasa. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan motor bensin. Yang pertama, suara mesin halus dan minim getaran. Lalu yang kedua, akselerasi lebih responsif. Yang ketiga, biaya awal atau harga mobil cenderung lebih rendah. Kayak harga kendaraan itu lebih rendah. Lalu yang terakhir, perawatan relatif lebih sederhana. Selanjutnya, kekurangan motor bensin. Yang pertama ada efisiensi bahan bakar lebih rendah. Dia kayak lebih boros gitu. Lalu torsinya sangat besar, ideal untuk berat atau tanjakan. Torsi lebih rendah, maksudnya torsi lebih besar, lebih rendah atau torsi sangat besar. Yang ketiga,
kurang tahan banting atau tidak ideal untuk beban berat. Selanjutnya, motor diesel. Kelebihan motor diesel yaitu efisiensi bahan bakar lebih tinggi atau lebih irit. Yang kedua, torsi sangat besar atau ideal untuk beban berat atau tanjakan. Yang ketiga, daya tahan mesin lebih lama, konstruksi lebih kuat, lebih tahan terhadap air seperti banjir. Kekurangannya, yang pertama, kekurangan motor diesel yaitu suara mesin kasar dan getaran tinggi. Biaya perawatan atau suku cadang lebih mahal. Yang ketiga, performa pada putaran tinggi kurang atau tenaganya itu kecil, tenaga atasnya kecil. Terus yang terakhir, emisi gas buang cenderung lebih tinggi pada teknologi canggih. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu motor bakar 4 tak bensin dan diesel adalah dua teknologi penting dalam mesin pembakaran dalam yang berbeda dalam cara memicu pembakaran dan rasio kompresi. Motor bensin siklus Otto unggul dalam kehalusan, akselerasi, dan biaya awal yang lebih rendah. Cocok untuk kendaraan penumpang ringan dan penggunaan harian. Sebaliknya, motor diesel unggul dalam efisiensi bahan bakar dan torsi tinggi, menjadikannya pilihan ideal untuk kendaraan komersial, alat berat, atau aplikasi yang membutuhkan daya tahan tinggi dan efisiensi jarak jauh. Pemilihan antara keduanya bergantung pada prioritas pengguna, seperti mencakup ekonomi, performa, atau kenyamanan. Kesimpulannya tuh kayak mesin bensin itu lebih cocok untuk kendaraan ringan dan pribadi karena halus, responsif, dan mudah dirawat. Sedangkan mesin diesel itu lebih cocok untuk kendaraan berat dan jarak jauh karena irit, kuat, dan tahan lama. Perbedaan utama terletak pada cara pembakarannya dan rasio kompresi. Lalu keduanya memiliki keunggulan masing-masing, tergantung kebutuhan pengguna dan jenis kendaraan. Kayak perbandingan sederhananya itu seperti kalau motor bensin itu seperti mobil keluarga. Dia halus, cepat, tapi agak boros. Sedangkan diesel itu seperti truk. Dia tuh kuat, hemat, dan agak bising. Baik, cukup sekian presentasi saya mengenai materi motor bakar 4 tak bensin dan motor bakar 4 tak diesel. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Lalu selanjutnya kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu materi 2. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang berikutnya, yaitu materi tentang motor bakar 2 tak bensin. Motor bakar 2 tak atau 2 langkah adalah jenis mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine yang menghasilkan satu siklus pembakaran penuh. Satu kali langkah tenaga atau usaha dalam 2 langkah gerakan piston, naik dan turun, atau satu putaran penuh poros ekor, crankshaft. Pembakaran pada motor 2 tak bensin seperti motor 4 tak bensin, dipicu oleh percikan api dari busi. Keunikan utamanya adalah memanfaatkan bagian bawah piston, crankcase,
dan lubang pada dinding silinder sebagai pengganti katup dan mekanisme katup yang rumit. Lalu selanjutnya ada komponen kunci dan fungsi. Motor 2 tak memiliki konstruksi yang lebih sederhana dibandingkan motor 4 tak. Komponen penting yang membedakannya adalah yang pertama yaitu komponen kunci. Motor 2 tak memiliki konstruksi yang lebih sederhana dibandingkan motor 4 tak. Perbedaan utamanya terletak pada cara kerja siklus pembakaran, di mana motor 2 tak menyelesaikan satu siklus kerja, hisap, kompresi, kerja, dan buang, hanya dalam 2 langkah gerakan piston. Komponen penting yang membedakan dan menjadi kunci pada motor 2 tak adalah yang pertama ada 6. Yang pertama yaitu lubang isap atau intake port. Yang kedua lubang bilas atau transfer port. Yang ketiga lubang buang exhaust port. Yang keempat ruang engkol crankcase. Yang kelima oli samping two-stroke oil. Dan yang terakhir atau yang keenam piston. Jadi di sini saya akan menjelaskan komponen kunci 1 sampai 6. Yang pertama yaitu lubang isap atau intake port. Lubang isap merupakan lubang atau saluran yang berfungsi sebagai tempat masuknya campuran bahan bakar dan udara dari karburator ke dalam ruang engkol crankcase ketika piston bergerak ke atas. Fungsi kunci dari lubang isap yaitu untuk mengatur waktu dan jumlah campuran bahan bakar serta udara yang masuk ke ruang engkol. Selanjutnya yang kedua yaitu lubang bilas atau transfer port. Lubang bilas merupakan saluran yang menghubungkan ruang engkol crankcase dengan bagian atas piston ruang bakar. Fungsi kunci dari lubang bilas yaitu untuk meneruskan, membilas atau mentransfer campuran bahan bakar, udara, dan oli samping dari ruang engkol ke ruang bakar di atas piston untuk dikompresi dan dibakar. Proses ini juga sekaligus mendorong sisa gas buang keluar. Lalu yang ketiga ada lubang buang atau exhaust port. Lubang buang atau exhaust port merupakan lubang atau saluran yang terletak pada dinding silinder dan terhubung langsung ke knalpot. Fungsi kunci dari lubang buang ini yaitu untuk mengeluarkan gas sisa hasil pembakaran dari ruang bakar menuju sistem pembuangan atau yang biasa kita sebut knalpot jika piston bergerak ke bawah. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu ruang engkol atau crankcase. Ruang engkol atau crankcase merupakan bagian bawah mesin yang menjadi tempat poros engkol crankshaft berputar dan menjadi ruang tertutup di bawah piston. Fungsi kunci dari ruang engkol yaitu khususnya
di motor 2 tak ya. Ruang engkol tidak hanya menampung poros engkol, tetapi juga berfungsi sebagai ruang kompresi awal untuk menghisap dan menampung sementara campuran bahan bakar, udara, dan oli samping sebelum dibilas ke ruang bakar. Lalu yang selanjutnya yaitu yang kelima, oli samping atau two-stroke oil. Oli samping atau two-stroke oil merupakan minyak pelumas khusus yang dicampurkan langsung dengan bahan bakar atau disuntikan secara terpisah ke saluran masuk mesin tergantung sistem pelumasannya. Fungsi kunci dari oli samping atau two-stroke oil ini untuk melumasi komponen-komponen bergerak seperti piston, lalu ada dinding silinder, dan poros engkol. Karena ruang engkol dilalui oleh campuran bahan bakar, oli mesin konvensional tidak dapat digunakan, sehingga pelumasan dilakukan dengan membakar oli samping bersama bahan bakar. Lalu yang terakhir atau yang keenam yaitu piston. Komponen kunci yang terakhir itu piston. Piston merupakan komponen yang bergerak naik turun di dalam silinder. Fungsi kunci dari piston yaitu yang pertama untuk menciptakan vakum. Jadi menciptakan vakum di sini tuh maksudnya menciptakan vakum di ruang engkol ketika piston naik, ketika piston bergerak ke atas untuk menghisap campuran baru melalui lubang isap. Yang kedua untuk mendistribusikan. Maksudnya untuk mendistribusikan campuran bahan bakar dari ruang engkol ke ruang bakar melalui lubang bilas ketika bergerak ke bawah, ketika piston itu bergerak ke bawah. Lalu yang ketiga untuk mengkompresi, maksudnya mengkompresi campuran bahan bakar di ruang bakar sebelum terjadi pembakaran. Lalu yang selanjutnya untuk menerima tekanan. Maksudnya menerima tekanan itu menerima tekanan ledakan pembakaran untuk menghasilkan tenaga. Dan yang terakhir fungsi kunci dari piston yaitu untuk membuka dan menutup lubang isap, bilas, dan buang seiring pergerakannya. Motor 2 tak sering digunakan pada kendaraan yang membutuhkan tenaga besar dengan bobot ringan. Meskipun memiliki kekurangan pada efisiensi bahan bakar dan emisi gas buang yang lebih tinggi dibandingkan motor 4 tak karena pembakaran oli samping dan proses pembilasan yang kurang sempurna. Selanjutnya ada cara kerja 2 tak atau 2 langkah. Langkah seluruh proses mulai dari hisap, kompresi, usaha, dan buang diselesaikan hanya dalam 2 langkah piston dan 1 putaran poros engkol, di mana 2 proses berjalan secara simultan bersamaan. Langkah 1. Piston bergerak naik dari TMB menuju TMA. Piston bergerak dari titik mati bawah atau bisa disingkat TMB, yaitu posisi terendah menuju titik mati atas, yang biasa disingkat TMA, yaitu posisi tertinggi. Proses yang pertama dari langkah 1 ini ada kompresi, terjadi di atas piston, bagian piston di atas piston. Jadi detail prosesnya tuh saat piston naik, ia menutup lubang bilas atau transfer port dan lubang buang atau exhaust port. Campuran udara dan bensin bersama oli samping yang sudah berada di ruang bakar di atas piston dimampatkan atau dikompresi. Ini adalah persiapan untuk pembakaran. Selanjutnya yaitu proses hisap. Terjadi di bawah piston
Prosesnya itu pergerakan piston ke atas menciptakan ruang vakum atau tekanan rendah di ruang engkol crankcase. Vakum ini menyebabkan lubang isap atau intake port terbuka, sehingga campuran udara dan bahan bakar baru dari karburator tertarik masuk ke dalam ruang engkol. Lalu selain lalu selanjutnya ada langkah 2, piston bergerak turun. Dari maksud bergerak turun itu yaitu dari TMA menuju ke TMB. Piston bergerak dari titik mati atas TMA menuju titik mati bawah TMB. Yang pertama prosesnya itu pada langkah 2 itu ada usaha atau tenaga terjadi di atas piston. Detail prosesnya itu sesaat sebelum piston mencapai TMA, busi memercikan api, membakar campuran gas yang terkompresi. Ledakan yang dihasilkan mendorong piston dengan kuat ke bawah. Langkah tenaga. Selanjutnya, proses dari langkah 2 yaitu proses buang dan bilas atau transfer. Terjadi di atas piston dan di bawah piston. Di tahap prosesnya yaitu buang saat piston terus bergerak turun. Ia membuka lubang buang. Gas sisa pembakaran yang memiliki tekanan tinggi segera terdorong keluar menuju knalpot. Lalu bilas atau transfer itu setelah lubang buang terbuka, piston terus turun dan membuka lubang bilas atau transfer port. Campuran gas baru yang sudah ada di ruang engkol yang tadi dihisap di langkah 1 kini tertekan karena piston menekan ruang engkol dan terdorong atau dibilas masuk ke ruang bakar. Gas baru ini membantu mendorong sisa gas buang yang lama keluar melalui lubang buang. Selanjutnya, jadi perbedaan kunci dengan motor 4 tak dari motor 2 tak ini yaitu di fitur. Yang pertama itu fitur siklus kerja. Motor 2 tak itu 2 langkah piston atau 1 kali tenaga, sedangkan motor 4 tak itu 4 langkah piston sama dengan 1 kali tenaga. Lalu lubang atau katup. Pada motor 2 tak itu menggunakan lubang port yang dibuka atau ditutup oleh gerakan piston. Sedangkan pada motor 4 tak itu menggunakan katup atau valve yang digerakkan oleh camshaft atau noken as. Yang ketiga itu pada fitur pelumasannya, pada motor 2 tak menggunakan oli samping yang ikut terbakar, sedangkan pada motor 4 tak itu menggunakan oli mesin di crankcase yang bersirkulasi dan tidak terbakar. Selanjutnya, perhitungan. Tidak ada siklus termodinamika ideal khusus. Motor 2 tak juga secara teoritis menggunakan siklus Otto karena pembakarannya dipicu oleh busi. Namun efisiensi termalnya lebih rendah karena yang pertama yaitu pembilasan yang tidak sempurna. Jadi campuran gas baru atau bahan bakar seringkali ikut terbuang melalui lubang buang selama proses pembilasan. Lalu selanjutnya yang kedua itu kehilangan pelumas, di mana oli samping ikut terbakar yang menurunkan efisiensi. Dalam perhitungan praktis, tenaga yang dihasilkan mendekati 2 kali motor 4 tak dengan volume silinder yang sama, tetapi efisiensi spesifiknya jauh lebih rendah.
Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari motor dua tak, yaitu pertama kelebihan. Kelebihan motor bakar dua tak itu ada satu, rasio tenaga ke berat, power to weight rasio tinggi. Ia menghasilkan tenaga perputaran lebih banyak, satu tenaga perputaran engkol, sehingga mesinnya bertenaga dan lebih ringan. Yang kedua yaitu konstruksinya sederhana. Jadi lebih sedikit komponen bergerak, tidak ada mekanisme katup, sehingga biaya pembuatan dan perawatan awalnya lebih murah. Yang ketiga yaitu akselerasinya cepat. Respon mesin cepat karena pembakaran terjadi setiap putaran. Lalu selanjutnya, selain memiliki kelebihan, tentunya motor bakar dua tak juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama boros bahan bakar. Karena efisiensi rendah karena sebagian campuran gas baru ikut terbuang saat langkah bilas. Yang kedua itu pelumasannya terbakar. Ia memerlukan oli samping yang ikut ter, ia memerlukan oli samping yang ikut terbakar, membuat biaya operasional lebih tinggi. Selanjutnya tuh polusi tinggi. Polusi tinggi. Motor dua tak ini polusinya tinggi. Ia menghasilkan asap putih atau kebiruan dari oli samping yang terbakar dan emisi gas buang yang lebih kotor. Yang terakhir itu daya tahan mesin rendah. Komponen terutama ring piston lebih cepat aus akibat pelumasan yang kurang optimal. Oke, baik. Jadi kesimpulannya itu motor bakar dua tak adalah mesin pembakaran dalam yang menghasilkan satu siklus tenaga penuh dalam dua langkah piston dan satu putaran poros engkol Mesin ini memiliki konstruksi sederhana, memanfaatkan piston sebagai katup geser untuk membuka lubang isap, bilas, dan buang. Kelebihannya adalah rasio tenaga ke berat tinggi dan akselerasi cepat, namun kekurangannya adalah boros bahan bakar, membutuhkan oli samping yang terbakar, menyebabkan polusi tinggi, dan memiliki daya tahan mesin yang lebih rendah. Baik, cukup sekian presentasi saya mengenai materi motor bakar dua tak bensin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kita akan ke materi yang berikutnya. Jadi saya akan menjelaskan materi ketiga yaitu materi yang berjudul penyaluran bahan bakar metode bensin injeksi, bensin karburator, diesel atau solar system common rail, dan diesel bus pump. Baik, selanjutnya kita ke materi selanjutnya, yaitu penyaluran bahan bakar metode bensin injeksi, bensin karburator, diesel atau solar sistem common rail, dan diesel bus pump. Daftar isi. Yang pertama ada bensin injeksi, kedua karburator, ketiga diesel common rail, keempat diesel bus pump, kelima perbandingan, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama ada bensin injeksi. Pengertian, sistem injeksi bahan bakar elektronik atau EFI adalah sistem elektronik yang mengatur penyemprotan bensin ke dalam intake manifold atau langsung ke ruang bakar bensin dengan menggunakan sensor dan komputer ECU. Tujuannya adalah agar campuran udara dan bahan bakar lebih tepat dan efisien, sehingga performa mesin meningkat dan emisi gas buang berkurang. Lalu ada komponen. Komponen utama EFI ada ECU, Electronic Control Unit. Electronic Control Unit merupakan otak dari sistem EFI. Terus berguna untuk mengolah data dari berbagai sensor dan menentukan berapa banyak bensin yang harus disemprotkan oleh injektor.
Lalu yang kedua ada injektor. Injektor ini berguna sebagai alat penyemprot bensin. Ia juga berguna untuk mengubah bensin menjadi kabut halus agar mudah bercampur dengan udara. Lalu selanjutnya ada sensor MAP. MAP atau Manifold Absolute Pressure berguna untuk mengukur tekanan udara di intake manifold. Yang kedua ada sensor TPS atau Throttle Position Sensor yang berguna untuk mendeteksi posisi bukaan throttle gas. Lalu selanjutnya ada O2 sensor atau oksigen sensor berguna untuk membaca kadar oksigen di gas buang untuk menyesuaikan campuran udara dan bahan bakar. Bisa juga ada sensor suhu udara, sensor suhu mesin, dan sensor putaran mesin. Lalu selanjutnya ada full pump, pompa bahan bakar. Berguna untuk mengalirkan bensin dari tangki menuju injektor dengan tekanan tinggi. Yang terakhir ada throttle body. Berguna untuk mengatur jumlah udara yang masuk ke mesin sesuai bukaan pedal gas. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi sistem EFI yang pertama untuk menyalurkan bensin secara presisi sesuai kebutuhan mesin. Yang kedua, untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar. Yang ketiga, mengurangi emisi gas buang sehingga lebih ramah lingkungan. Yang keempat, meningkatkan performa dan respon mesin. Selanjutnya ada cara kerja. Yang pertama, sensor membaca kondisi mesin seperti suhu, tekanan udara, dan posisi throttle. Lalu yang kedua, data dikirim ke ECU. Selanjutnya, ECU menghitung jumlah bensin yang ideal berdasarkan data sensor. Yang keempat, ECU mengatur injektor untuk menyemprotkan bensin ke intake manifold atau ruang bakar. Yang selanjutnya, lalu campuran udara dan bensin masuk ke ruang bakar, lalu dibakar oleh busi untuk menghasilkan tenaga. Secara sederhana bisa lihat di PPT. Selanjutnya ada ciri-ciri. Ciri-cirinya respon cepat, hemat bahan bakar, emisi rendah. Selanjutnya ada kelebihan. Jadi kelebihannya yaitu campuran bahan bakar sangat presisi, efisiensi bahan bakar tinggi, performa mesin optimal dan ramah lingkungan, sistem modern, cocok untuk kendaraan masa kini. Lalu kekurangan. Kekurangannya itu biaya servis dan perawatan lebih mahal, sistem lebih kompleks sehingga sulit diperbaiki tanpa alat khusus. Dan yang terakhir membutuhkan komponen elektronik yang sensitif. Lalu ada perhitungan. Perhitungannya, debit injeksi sama dengan volume injeksi per waktu injeksi. Lalu yang kedua ada karburator. Pengertiannya, sistem mekanis yang mencampur udara dan bensin menggunakan venturi.
Hmm, lanjut- Selanjutnya ada komponen. Komponen utama karburator itu terdiri dari venturi. Venturi merupakan saluran sempit tempat udara mengalir cepat. Tekanan di venturi turun sehingga bensin bisa tertarik keluar dari jet. Yang kedua ada jet, jet atau main jet dan pilot jet. Merupakan lubang kecil tempat bensin keluar menuju venturi. Berguna untuk mengatur jumlah bensin yang keluar. Contohnya ada pelampung. Berguna untuk menjaga ketinggian bensin di ruang pelampung agar stabil. Jika bensin kurang, pelampung membuka katup agar bahan bakar masuk lagi. Yang keempat ada choke, katup untuk memperkaya campuran bensin saat mesin masih dingin. Yang kelima ada throttle valve atau katup gas yang berguna untuk mengatur jumlah udara yang masuk ke mesin. Dikendalikan oleh handle gas atau pedal gas. Handle gas untuk motor dan pedal gas untuk mobil. Lalu fungsi fungsi karburator. Yang pertama untuk mencampur udara dan bahan bakar dalam perbandingan yang sesuai. Yang kedua, untuk mengatur jumlah campuran yang masuk ke ruang bakar sesuai kebutuhan mesin. Dan yang terakhir, untuk menyediakan campuran lebih kaya saat start dingin dan lebih miskin saat ban ringan. Lalu selanjutnya ada cara kerja karburator. Yang pertama, udara masuk melalui filter udara menuju venturi. Lalu, saat melewati venturi, aliran udara meningkat kecepatannya dan tekanannya menurun. Lalu, karena tekanan ruang pelampung lebih tinggi, bensin tertarik keluar melalui jet. Yang keempat, bensin bercampur dengan udara membentuk kabut campuran udara bahan bakar. Dan yang terakhir, campuran masuk ke ruang bakar lalu dibakar oleh busi untuk menghasilkan tenaga. Alur sederhananya bisa dilihat di PPT. Selanjutnya ada perhitungan. AFR ideal sama dengan 14,7 banding 1. Artinya 14,7 itu bagian udara, banding 1 bagian bensin. Selanjutnya ada ciri-ciri sistem karburator. Yang pertama, desainnya sederhana. Yang kedua, mudah di-setel dan diperbaiki. Yang ketiga, banyak digunakan pada motor dan mobil keluaran lama. Yang terakhir, tidak bergantung pada sistem elektronik. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, desain sederhana dan murah, mudah diperbaiki dan disetel, tidak butuh sistem elektronik, atau bisa diperbaiki tanpa alat khusus. Lalu kekurangannya, yang pertama ada konsumsi bahan bakar lebih boros, selanjutnya emisi gas buang tinggi, dia tidak ramah lingkungan. Lalu campuran bahan bakar tidak selalu presisi, dan yang terakhir kurang efisien di berbagai kondisi mesin. Selanjutnya ada diesel common rail. Pengertian: sistem injeksi solar modern dengan tekanan tinggi dan kontrol elektronik. Komponennya terdiri dari common rail, injektor, ECU, sensor, high pressure pump. Lalu ada fungsi. Fungsi dari diesel common rail yaitu untuk menyemprotkan solar secara presisi dan efisien. Cara kerjanya, pompa ke rel, lalu selanjutnya ke ECU, ke injektor, dan terakhir ruang bakar.
Hitungannya tekanan injeksi 1600 dikurang 2500 bar. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri. Ciri-cirinya emisi rendah, suara halus, dan performa tinggi. Selanjutnya ada kelebihan. Jadi kelebihan diesel common rail itu dia efisiensi, terus ramah lingkungan. Dan yang terakhir ada kekurangan. Kekurangan dari diesel common rail ini biayanya tinggi, terus dia butuh solar yang berkualitas. Selanjutnya ada diesel Bosch pump. Pengertiannya, diesel Bosch pump merupakan sistem injeksi mekanis tradisional untuk mesin diesel. Komponennya terdiri dari pompa injeksi, governor, plunger, delivery valve, dan injektor. Fungsinya yaitu untuk menyalurkan solar secara mekanis ke injektor. Cara kerjanya, pompa ke lalu tekanan ke injektor dan ke ruang bakar. Hitungannya tekanan injeksi 200 sampai 1000 bar. Ciri-ciri dari diesel Bosch pump yaitu tangguh, cocok untuk alat berat. Kelebihannya mudah diservis dan tahan lama. Kekurangannya emisi tinggi dan kurang presisi. Selanjutnya ada perbandingan sistem. Sistem yang pertama bensin injeksi, kontrolnya elektronik, efisiensi tinggi, emisi rendah, teknologi modern. Yang kedua, karburator, kontrol mekanis, efisiensi rendah, emisi tinggi, teknologi konvensional. Yang ketiga, ada diesel common rail, kontrol elektronik, efisiensi sangat tinggi, emisi rendah, dan teknologi canggih. Terakhir, diesel Bosch pump, kontrol mekanis, efisiensi sedang, emisi sedang, teknologi tradisional. Kesimpulannya, sistem injeksi atau bensin dan diesel lebih efisien dan ramah lingkungan. Lalu, karburator dan Bosch pump masih relevan untuk kendaraan sederhana dan alat berat. Yang terakhir, pemilihan sistem tergantung pada kebutuhan performa, efisiensi, dan biaya operasional. Baik, mungkin segitu penjelasan saya tentang materi penyaluran bahan bakar metode bensin injeksi, bensin karburator, diesel atau solar system common rail, dan diesel Bosch pump. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi ke materi yang berikutnya, yaitu materi yang keempat yang berjudul Sistem Pelumasan dan Sistem Pendinginan, mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Yang pertama ada pengantar dan fungsi utama. Sistem pelumasan atau oli. Sistem pelumasan adalah rangkaian mekanisme yang bertugas menyalurkan oli atau pelumas ke seluruh komponen mesin yang bergerak dan bergesekan. Tujuannya adalah untuk menciptakan lapisan tipis antara permukaan logam agar mengurangi gesekan dan kehausan. Yang kedua yaitu sistem pendinginan. Sistem pendinginan adalah mekanisme yang bertugas mengatur dan menjaga suhu mesin agar tetap berada dalam batas suhu kerja optimal, yaitu 80 derajat sampai dengan 99 derajat untuk kebanyakan mesin, dengan menyerap panas berlebih dari proses pembakaran dan gesekan. Lalu di sebelahnya itu ada gambar dua pilar kesehatan mesin. Yang pertama yaitu sistem pelumasan atau oli. Fungsi utamanya untuk mengurangi gesekan dan mencegah keausan. Lalu yang kedua ada sistem pendinginan atau coolant.
Fungsi utamanya untuk mengatur dan mempertahankan suhu kerja optimal. Keterkaitan antara keduanya yaitu keduanya bekerja sama untuk mengontrol panas dan melindungi komponen mesin. Selanjutnya, sistem pelumasan fungsi atau fungsi sistem pelumasan. Pengertian sistem pelumasan dan fungsi utama. Yang pertama yaitu sistem pelumasan atau oli. Maksudnya fungsi utama sistem pelumasan. Yang pertama yaitu mengurangi gesekan atau pencegah keausan. Ini adalah fungsi primer di mana oli membentuk lapisan pelindung, mencegah kontak logam ke logam. Yang kedua yaitu pendinginan sekunder atau menyerap panas. Oli yang bersirkulasi mengambil sebagian panas yang dihasilkan dari gesekan dan pembakaran, membawa panas tersebut ke bak oli atau pendingin oli jika ada untuk disebarkan. Lalu yang ketiga yaitu penyekat atau penyegalan. Oli membantu menyegal celah kecil antara ring piston dan dinding silinder, sehingga mencegah kebocoran gas, kompresi, dan meningkatkan efisiensi pembakaran. Lalu yang keempat itu pembersihan atau cleaning. Oli mengikat partikel kotoran, karbon, dan serpihan logam kecil hasil keausan, lalu membawanya untuk disaring di filter. Yang kelima yaitu anti karat, perlindungan logam. Zat aditif dalam oli menciptakan lapisan pelindung pada permukaan logam, mencegah kontak dengan oksigen dan kelembapan yang dapat menyebabkan korosi. Selanjutnya, sistem pelumasan, komponen dan cara kerja sistem pelumasan. Cara kerja singkatnya itu yang pertama, pompa hisap oli, lalu yang kedua oli bersih di filter, yang ketiga tekanan diatur, lalu yang keempat disalurkan ke semua komponen, dan yang kelima kembali ke bak oli. Komponen kunci itu terdiri dari bak oli untuk menampung oli, pompa oli untuk menghisap dan menekan oli, yang ketiga itu filter oli untuk menyaring kotoran, dan yang keempat atau yang terakhir itu katup tekanan untuk mengatur tekanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen kunci. Yang pertama itu ada bak oli atau oil pan. Maksudnya menampung oli di sini yaitu dia menampung semua persediaan oli mesin saat tidak bersirkulasi. Lalu selanjutnya ada pompa oli atau oil pump. Komponen vital yang menghisap oli dari bak oli dan menekannya melalui sistem. Lalu yang ketiga ada filter oli atau oil filter yang berguna untuk menyaring semua kontaminan, kotoran, dan serpihan dari oli sebelum didistribusikan ke komponen mesin. Yang kelima, yang keempat, atau yang terakhir itu ada katup tekanan atau pressure valve yang berguna untuk mengatur dan menjaga tekanan di oli agar tetap stabil dan sesuai untuk melumasi semua bagian.
mencegah kerusakan akibat tekanan yang terlalu tinggi. Lalu di sini saya akan menjelaskan secara singkat cara kerja singkat sirkulasi oli. Yang pertama itu pompa oli bekerja. Maksudnya pompa oli atau oil pump menghisap oli dari bak oli atau oil fan. Yang kedua itu penyaringan, di mana oli kemudian dialirkan ke filter oli untuk dibersihkan dari kotoran. Lalu yang ketiga itu ada pengaturan tekanan, itu maksudnya tekanan oli diatur oleh katup tekanan. Yang keempat itu distribusi, oli bertekanan disalurkan melalui saluran-saluran atau oil galleries ke semua komponen mesin yang bergerak seperti crankshaft, crankshaft, camshaft, camshaft, dan rocker arm. Yang kelima yaitu kembali ke bak oli, maksudnya itu setelah melumasi dan mendinginkan, oli mengalir kembali ke bak oli, siap di, disirkulasi ulang. Oke, yang selanjutnya itu sistem pendinginan. Fungsi sistem pendinginan utama, fungsi utama sistem pendinginan. Yang satu yaitu ada mencegah overheating. Ini fungsi untuk membuang panas berlebih itu maksudnya fungsi paling krusial. Sistem ini membuang panas berlebih yang dapat menyebabkan kerusakan thermal permanen pada mesin seperti melengkungnya kepala silinder atau heat warping. Lalu yang kedua itu fungsinya untuk mempertahankan suhu optimal atau efisiensi pembakaran. Mempertahankan suhu optimal 80 derajat sampai dengan 99 derajat. Untuk menjaga mesin pada suhu kerja yang telah ditetapkan sangat penting untuk efisiensi pembakaran terbaik, output tenaga, dan mengurangi emisi. Yang terakhir atau yang ketiga itu fungsinya untuk mempercepat pemanasan awal. Termostat tertutup. Saat mesin dingin, termostat termostat akan tetap tertutup. Ini mencegah cairan pendingin atau coolant bersirkulasi ke radiator, sehingga mesin dapat mencapai suhu optimalnya lebih cepat, mengurangi kehausan saat full start. Lalu selanjutnya yaitu komponen dan cara kerja sistem pendinginan. Yang pertama itu ada komponen kunci yang terdiri dari radiator yang berguna untuk bertanggung jawab untuk membuang panas yang dibawa oleh coolant ke udara luar. Lalu yang kedua ada pompa air berguna atau water pump berguna untuk mengedarkan coolant secara paksa melalui seluruh sistem. Yang ketiga yaitu ada termostat berguna untuk bertindak sebagai katup suhu. Ini adalah pengatur aliran yang menutup dan membuka jalur ke radiator berdasarkan suhu coolant. Yang kelima ada water jacket, berfungsi sebagai saluran-saluran dan rongga-rongga di sekeliling blok dan kepala silinder tempat coolant bersirkulasi dan menyerap panas mesin. Lalu yang kedua itu ada cara kerja singkat sirkulasi coolant. Yang pertama itu mesin dingin, termostat tertutup, coolant hanya bersirkulasi di dalam mesin atau water jacket tanpa melalui radiator. Hal ini mempercepat tercapainya suhu optimal 80 derajat sampai dengan 99 derajat. Yang kedua tuh mesin panas atau termostat terbuka. Mesin panas optimal setelah suhu optimal tercapai, termostat terbuka. Yang ketiga tuh pelepasan panas. Coolant panas mengalir ke radiator. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu pendinginan. Pendinginan di radiator, panas dibuang ke udara, coolant yang sudah dingin kembali ke mesin oleh pompa air untuk menyerap panas lagi. Selanjutnya ada perbandingan dan ciri masalah. Pelumasan
dan pendinginan dan tanda bahaya. Perbedaan mendasarnya itu satu, pelumasan atau oli, fokus utamanya adalah mengurangi gesekan. Medianya menggunakan oli. Kalau pendinginan atau coolant itu fokus utamanya adalah mengatur suhu. Medianya coolant. Ciri-ciri masalah pelumasan atau oli, satu itu lampu indikator oli menyala. Tanda paling jelas dari tekanan oli yang terlalu rendah yang dapat disebabkan oleh kebocoran, oli kurang atau kegagalan pompa atau filter. Yang kedua itu eh, yang kedua itu suara mesin kasar atau berisik. Gesekan logam yang berlebihan akibat kurangnya lapisan oli akan menyebabkan suara klak-klak atau ticking yang kasar. Ciri-ciri masalah pendinginan atau suhu yang pertama itu jarum suhu naik drastis atau overheat. Indikasi bahwa panas tidak dibuang secara efektif seringkali karena kegagalan termostat, pompa air atau radiator. Yang kedua yaitu kebocoran coolant. Terlihat cairan berwarna hijau atau merah di bawah mobil menandakan kebocoran pada selang, radiator, atau komponen sistem. Lalu selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan sistem cairan. Yang pertama pelumasan atau sistem tekanan. Kelebihannya yaitu yang pertama sangat efektif dalam melumasi dan menjaga kebersihan. Lalu ia juga multifungsi. Selain melumasi, ia juga membersihkan menyegel dan mencegah karat. Selain memiliki kelebihan, pelumasan atau sistem tekanan juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama membutuhkan penggantian berkala. Penggantian berkala di sini maksudnya mengganti oli. Lalu yang kedua itu viskositas atau kekentalan oli sangat sensitif terhadap suhu ekstrim. Oli yang rusak kualitasnya tidak akan melindungi mesin dengan baik. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pendinginan atau sistem cairan. Yang pertama itu kelebihannya. Satu, menawarkan pendinginan yang lebih stabil dan merata di seluruh blok mesin. Dua, suhu mesin sangat terkontrol berkat peran presisi dari termostat. Lalu kekurangan dari pendingin atau sistem cairan. Yang pertama itu perawatannya lebih rumit dibandingkan pendinginan udara. Lalu yang kedua itu sistem tertutup yang memiliki banyak komponen seperti selang, radiator, dan water jacket membuatnya berpotensi kebocoran di banyak titik. Selanjutnya kesimpulan. Jadi poin kunci sistem pelumasan oli dan sistem pendinginan coolant adalah pasangan kritis yang esensial untuk umur panjang dan efisiensi mesin. Yang pertama itu pelumasan, fokus pada pencegahan keausan dengan mengurangi gesekan dan memiliki peran sekunder sebagai pembersih. Yang kedua itu pendinginan, fokus pada pengaturan suhu untuk mempertahankan batas operasional optimal 80 derajat sampai dengan 90 derajat Celcius dan mencegah kerusakan termal. Keseimbangan esensialnya itu kedua sistem ini tidak dapat bekerja sendiri. Satu, kegagalan pendinginan merusak kualitas oli. Dua, kegagalan pelumasan itu menciptakan panas gesekan yang tak terkendali. Lalu ada final statement, itu perawatan yang tepat pada oli, filter, coolant, dan komponen terkait adalah kunci untuk menghindari kegagalan mesin yang fatal. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai materi keempat, yaitu materi tentang sistem pelumasan dan sistem pendinginan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Lalu selanjutnya kita akan Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi yang kelima. Materi berikutnya yaitu yang berjudul Sistem Kelistrikan. Don. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi ke materi yang berikutnya,
yaitu materi kelima yang berjudul Sistem Kelistrikan, mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Pengertian dan pembagian utama. Definisi arus listrik dan pembagian sistem. Sistem kelistrikan adalah jaringan kompleks yang bertanggung jawab untuk menghasilkan atau mengisi, menyimpan api, dan mendistribusikan energi listrik. Umumnya, sistem ini beroperasi pada tegangan 12 volt DC, arus searah, ke seluruh bagian kendaraan. Fokus operasionalnya itu yang pertama, satu untuk menghidupkan mesin. Dia menyediakan daya yang sangat besar untuk motor, starter, dan tegangan tinggi untuk sistem pengapian. Yang kedua yaitu untuk mengaktifkan fitur, mengoperasikan seluruh fitur pendukung, dari lampu hingga sistem kontrol elektronik. Terus ada pembagian utama. Yang pertama yaitu kelistrikan mesin, yang terdiri dari kelistrikan mesin. Ini melibatkan fungsi-fungsi yang secara langsung memungkinkan dan menjaga mesin tetap hidup, yang terdiri dari starter. Starter ini gunanya untuk memulai putaran awal mesin. Lalu yang kedua ada pengapian. Pengapian ini untuk membakar campuran bahan bakar seperti bensin. Lalu yang ketiga ada pengisian. Pengisian ini untuk menjaga suplai daya listrik. Lalu pembagian utama yang kedua yaitu kelistrikan bodi, yang berfungsi untuk kelistrikan bodi yang berfungsi untuk melayani fungsi keselamatan dan kenyamanan pengguna. Kelistrikan bodi ini dibagi menjadi penerangan, sinyal, dan kenyamanan. Oke, yang pertama penerangan itu untuk memastikan stabilitas. Lalu yang kedua itu sinyal untuk komunikasi dan peringatan. Yang ketiga itu kenyamanan. Jadi ini bisa berupa fitur pendukung operasional. Selanjutnya di slide ketiga ini ada mekanisme suplai daya dan memulai putaran mesin. Pilar 1 sistem sumber arus supply. Bagian ini merinci dua pilar pertama yang memastikan ketersediaan energi dan proses inisiasi mesin. Yang pertama itu pilar 1, sistem sumber arus atau supply. Ada aki atau baterai, berfungsi ganda, menyimpan energi kimia dan mengubahnya menjadi energi listrik dan menyuplai daya awal yang besar arus tinggi ke motor starter. Aki berfungsi juga sebagai stabilisator dan tegangan dalam sistem. Lalu yang kedua ada alternator. Saat mesin telah hidup dan berputar, alternator yang digerakkan oleh belt mesin bekerja sebagai generator AC, kemudian diubah ke DC. Fungsinya adalah mengisi ulang aki dan menjadi sumber utama yang menyuplai semua kebutuhan listrik kendaraan, seperti headlamp, ECU, wiper, dan lain-lain, agar aki tidak terkuras saat mesin beroperasi. Lalu pilar kedua itu ada sistem starter. Motor starter adalah perangkat elektromekanis menggunakan arus listrik tegangan tinggi dari aki untuk menghasilkan energi mekanik rotasi yang kuat melalui prinsip elektromagnetisme. Putaran ini kemudian ditransfer ke roda gila flywheel untuk memulai putaran mesin pertama, cranking. Setelah mesin menyala, pinion gear pada motor starter akan otomatis ditarik kembali untuk mencegah kerusakan akibat putaran berlebih. Lalu yang selanjutnya di slide keempat itu ada mekanisme pembakaran terkontrol mesin. Pengapian atau pembakaran. Pilar ini adalah inti dari operasi mesin bensin, bertanggung jawab untuk waktu dan kekuatan percikan api.
Fungsi utamanya itu untuk menghasilkan tegangan listrik ultra tinggi, 15 kV sampai dengan 40 kV, dan melepaskannya melalui busi pada saat yang sangat presisi, yaitu tepat di akhir langkah kompresi untuk membakar campuran bahan bakar atau udara dan menghasilkan ledakan tenaga. Alur kerja kuncinya itu yang pertama ada aki dan IG switch itu menyediakan arus listrik tegangan rendah 12 V ke kumparan primer. Lalu yang kedua ada ignition coil bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Ketika arus primer tiba-tiba diputus, terjadi induksi tegangan tinggi pada kumparan sekunder. Lalu yang ketiga itu ada platina. Platina atau kontak poin dan kondenser. Pada sistem konvensional, platina berfungsi sebagai saklar yang memutus arus primer coil. Kondensor berfungsi untuk menyerap loncatan bunga api pada platina agar platina tidak cepat aus dan mempercepat pemutusan arus yang meningkatkan efisiensi induksi oil. Lalu selanjutnya itu ada distributor. Distributor ini berfungsi mendistribusikan pulsa tegangan tinggi dari koil ke kabel busi yang benar, sesuai dengan urutan pembakaran mesin. Lalu yang selanjutnya itu ada busi atau spark plug, merupakan komponen akhir yang menerima tegangan tinggi dan menciptakan loncatan bunga api melintasi celah elektroda, membakar campuran bensin dan udara. Yang terakhir itu ada ECU atau modul. Pada sistem modern, ECU atau Engine Control Unit atau modul kontrol elektronik mengatur waktu pengapian secara dinamis berdasarkan data. Sensor mesin memastikan pembakaran selalu optimal dan efisien. Lalu yang selanjutnya itu kelistrikan bodi yang terbagi menjadi penerangan dan kenyamanan. Kelistrikan bodi ini merupakan aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna. Jadi kelistrikan bodi ini berfokus pada fungsi eksternal dan internal yang mendukung pengoperasian traktor yang aman dan nyaman. Yang pertama itu ada fungsi keselamatan, yaitu penerangan dan sinyal. Baik, jadi penerangan itu wajib untuk operasional malam hari. Dia itu meliputi lampu utama atau visibilitas jauh, lalu lampu dekat, dan lampu kabut untuk visibilitas saat cuaca buruk. Yang kedua, dari fungsi keselamatan itu ada sinyal dan komunikasi. Ini berupa lampu rem untuk memberi sinyal perlambatan, lampu sen untuk memberi sinyal belok, dan klakson untuk peringatan suara. Adalah komponen penting dalam komunikasi di jalan raya maupun di area kerja. Lalu selanjutnya itu ada fungsi kenyamanan yang terbagi menjadi yang kedua ya, yang fungsi kenyamanan terbagi satu. Yang pertama itu perangkat pendukung. Jadi perangkat pendukung ini berupa mesin-mesin pertanian modern seringkali dilengkapi dengan fitur kenyamanan layaknya mobil untuk mengurangi kelelahan operator. Contohnya itu seperti motor wiper yang berguna untuk menjaga kaca depan bersih dari debu atau hujan. Lalu selanjutnya ada power window dan sistem infotainment atau radio dan media. Lalu selanjutnya di slide ke-6 ini ada pengamanan dan distribusi arus.
keamanan sirkuit, dan struktur jaringan kabel. Jadi komponen ini vital untuk menjaga agar sistem kelistrikan berumur panjang dan mencegah bahaya kebakaran. Satu, pengaman rangkaian. Yang pertama itu ada sekring atau push. Jadi ini ditempatkan seri dalam rangkaian. Sekring memiliki kawat tipis yang dirancang untuk melebur pada nilai arus tertentu jika terjadi korsleting hubung singkat atau beban berlebih overload. Sekring putus, memutus arus, dan menyelamatkan kabel serta komponen yang lebih mahal dari kerusakan thermal atau kebakaran. Lalu selanjutnya itu ada relay. Hmm, Relay bertindak sebagai saklar elektromagnetik mengendalikan arus besar, EG lampu utama menggunakan arus kontrol yang kecil. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan maksud dari kalimat tersebut, yaitu relay adalah saklar yang dioperasikan secara elektrik atau elektromagnetik. Relay memungkinkan arus kontrol yang kecil, misalnya dari saklar di dashboard untuk mengendalikan arus besar yang dibutuhkan oleh komponen seperti lampu utama, motor blower, atau klakson. Ini meminimalkan panjang kabel berarus besar, mengurangi voltage drop atau penurunan tegangan, dan melindungi sakral kontrol. Lalu selanjutnya ada yang kedua itu jalur distribusi. Yang pertama itu ada wiring harness. Merupakan jaringan kabel terbungkus yang mendistribusikan listrik ke setiap komponen secara terstruktur. Baik, jadi maksudnya itu wiring harness itu seluruh kabel kelistrikan dia diorganisir, dibungkus, dan dilindungi dalam satu bundel atau harness. Ini memastikan distribusi lebih ke setiap komponen dilakukan secara terstruktur, terlindungi dari gesekan dan panas mesin, serta memudahkan identifikasi dan perbaikan. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Pesan kuncinya itu sistem kelistrikan adalah saraf mesin tanpa energi listrik. Mesin tidak dapat dihidupkan, dikontrol, dan kendaraan tidak dapat beroperasi dengan aman dan nyaman. Yang kedua itu ada perawatan. Jadi perawatan ini selalu diperhatikan seperti kondisi aki dan alternatornya. Yang terakhir ada indikator bahaya. Jika lampu aki atau mil cek engine menyala di dashboard, segera periksa sumber kelistrikan Anda. Jadi maksudnya dari kalimat yang ada di slide ketujuh itu ya, atau kesimpulan ini maksudnya kayak bagian ini menyimpulkan peran sistem kelistrikan dan memberikan panduan praktis untuk perawatan. Pesan kuncinya itu sistem kelistrikan adalah saraf mesin, kontrol mesin ECU, sangat bergantung pada sinyal listrik. Tanpa supply dan kontrol listrik yang stabil, mesin tidak dapat beroperasi, apalagi beroperasi dengan aman dan nyaman. Terus di bagian perawatan itu, jadi perawatan rutin itu harus dilakukan, harus difokuskan pada aki. Misalnya kayak kebersihan thermal, level cairan, tegangan, dan alternator, tegangan pengisian, dan ketegangan belt. Lalu di bagian indikator bahaya itu, misalkan kalau munculnya lampu peringatan di dashboard harus segera ditanggapi. Kayak lampu aki, indikasinya adanya masalah pada sistem pengisian, alternator tidak mengisi atau belt putus. Lalu selanjutnya ada lampu mil atau malfunction indicator lamp atau check engine, indikasi adanya masalah serius pada sistem kontrol mesin atau ECU yang seringkali melibatkan sensor atau aktuator kelistrikan. Pemeriksaan dini sangat penting untuk mencegah kerusakan mesin yang lebih parah. Baik, jadi sepertinya cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan pada materi kelima
yang berjudul Sistem Kelistrikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dan menjelaskan ke materi yang berikutnya, yaitu materi terakhir atau materi keenam yang berjudul Sistem Transmisi Manual dan Matic. Transmisi. Transmisi adalah sistem pada kendaraan bermotor yang berfungsi untuk mengatur perbandingan putaran antara mesin, sumber tenaga dengan roda pemakai tenaga. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan torsi, momen putar, dan kecepatan kendaraan dengan berbagai kondisi berkendara, seperti saat mulai berjalan, menanjak, atau melaju kencang di jalan datar. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, saya jelaskan. Transmisi adalah sistem mekanis pada kendaraan bermotor yang bertugas untuk mengatur perbandingan putaran antara mesin dan roda. Tujuan utamanya itu untuk menyesuaikan dua parameter utama. Yang pertama yaitu torsi atau momen putar, diperlukan tinggi saat memulai berjalan, menanjak atau membawa beban berat menggunakan gigi kecil. Yang kedua ada kecepatan. Kecepatan diperlukan tinggi saat melaju di jalan datar, menggunakan gigi besar atau tinggi. Lalu selanjutnya itu prinsip kerja. Transmisi memastikan mesin dapat beroperasi pada putaran optimal atau RPM-nya untuk menghasilkan tenaga. Sementara kebutuhan torsi dan kecepatan kendaraan disesuaikan dengan berbagai kondisi berkendara. Baik, yang selanjutnya komponen utama transmisi manual. Mekanisme kontrol penuh oleh pengemudi. Transmisi manual dikenal karena strukturnya yang relatif sederhana dan memberikan kontrol penuh kepada pengemudi. Komponen utamanya adalah kopling atau clutch, berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan aliran tenaga dari mesin ke transmisi. Ini esensial saat perpindahan gigi agar roda gigi transmisi tidak bergesekan kasar. Lalu ada tuas transmisi. Tuas transmisi merupakan kontrol fisik yang dioperasikan pengemudi untuk memilih posisi gigi yang diinginkan. Lalu ada gigi transmisi atau gear set. Berukuran roda gigi yang digunakan untuk menghasilkan berbagai kecepatan. Selanjutnya ada synchronizzer atau sinkronisator, merupakan komponen kritis yang menyamakan putaran gigi yang akan dihubungkan oleh clutch hook dan sleeve. Ini memastikan perpindahan gigi berlangsung halus dan tanpa suara benturan. Selanjutnya ada input sub, poros yang menerima putaran dari kopling dan meneruskannya ke rangkaian gigi transmisi. Terakhir ada output sub, poros yang meneruskan putaran yang telah diubah rasionya ke propeller sub menuju roda. Selanjutnya ada komponen utama dari transmisi matic, otomatis konvensional AT. Mekanisme hidrolik dan roda gigi planetary. Transmisi otomatis konvensional atau automatic transmission AT menggunakan sistem hidrolik yang kompleks untuk perpindahan gigi secara mandiri. Torque converter ini adalah pengganti kopling. Ia meneruskan tenaga mesin secara fluida melalui oli transmisi dan memiliki kemampuan
unik untuk memperbesar torsi di awal putaran seperti kopling hidrolik. Lalu ada planetary gear set, rangkaian roda gigi yang unik dan kompak, terdiri dari sun gear, planet gears, dan ring gear. Rangkaian ini mampu menghasilkan semua perbandingan gigi maju dan mundur hanya dengan mengunci salah satu komponennya. Hanya ada clutch pack dan brake band, berperan sebagai kopling dan rem di dalam transmisi. Fungsinya adalah mengunci bagian-bagian sun atau ring gear dari planetary gear set untuk mengubah rasio gigi secara otomatis. Selanjutnya ada valve body, sering disebut otak hidrolik. Ini adalah jalur sirkuit oli yang sangat rumit yang mengontrol aliran oli transmisi atau ATF untuk mengaktifkan clutch pack dan brake band sesuai dengan kecepatan dan beban mesin. Lalu yang selanjutnya itu ada Automatic Transmission Fluid atau yang biasa disebut ATF, merupakan oli khusus yang memiliki peran ganda sebagai pelumas, pendingin, dan yang paling penting sebagai media penyalur tekanan hidrolik untuk mengendalikan perpindahan gigi. Selanjutnya tuh ada fungsi transmisi. Transmisi memiliki beberapa fungsi esensial untuk pengoperasian kendaraan. Yang pertama itu mengubah torsi dan kecepatan. Di situ ada contoh gambarnya ya guys. Fungsi utamanya adalah untuk menyesuaikan torsi dan kecepatan yang dihasilkan mesin agar sesuai dengan kebutuhan pengemudi seperti akselerasi atau kecepatan konstan. Lalu yang kedua ada gerakan maju mundur, itu ada contoh gambarnya juga. Gerakan mundur atau reverse memungkinkan kendaraan bergerak mundur reverse dengan mengubah arah putaran output sub. Lalu yang ketiga ada posisi netral, memungkinkan kendaraan berhenti tanpa mematikan mesin. Dalam posisi netral, tenaga mesin diputus dari roda. Lalu yang keempat ada rasio stabil atau efisien. Ini memberikan rasio yang stabil atau top gear untuk pengoperasian yang efisien pada kecepatan tinggi di jalan datar. Dari keempat contoh fungsi tersebut, masing-masing fungsi sudah ditampilkan contoh gambarnya, bisa dilihat. Lalu selanjutnya itu ada cara kerja. Cara kerjanya itu perbedaan proses pengoperasian manual dan matic. Yang pertama itu transmisi manual. Cara kerja kedua jenis transmisi berbeda drastis berdasarkan siapa yang mengontrol prosesnya. Yang pertama itu transmisi manual, prosesnya dikontrol sepenuhnya oleh pengemudi. Contohnya tuh memutus tenaga. Jadi pengemudi menginjak pedal kopling untuk memisahkan mesin dari transmisi. Yang kedua itu memilih rasio. Jadi pengemudi memindahkan tuas gigi ke posisi yang diinginkan. Rangkaian ini dibantu oleh shift force dan synchronizer untuk menghubungkan roda gigi yang dipilih. Lalu yang ketiga itu untuk menyambung tenaga. Jadi pengemudi melepas kopling secara perlahan agar tenaga diteruskan ke roda tanpa hentakan. Lalu yang kedua tuh ada fungsi dari cara kerja dari transmisi matic atau AT. Prosesnya otomatis berdasarkan sensor. Yang pertama itu ada transmisi tenaga. Torque converter meneruskan tenaga mesin ke input sub melalui tekanan di ATF. Yang kedua ada perpindahan rasio.
Valve body dikontrol oleh komputer pada sistem modern, mendeteksi waktu perpindahan gigi berdasarkan kecepatan dan throttle position bukaan gas. Selanjutnya itu ada penguncian gigi. Oli ATF yang diatur tekanannya oleh valve body akan mengaktifkan clutch valve dan brake bench untuk mengunci bagian planetary girth set yang diperlukan, sehingga mengubah rasio gigi tanpa intervensi pengemudi. Lalu selanjutnya ada perhitungan perbandingan gigi atau gear ratio. Perhitungan prinsip kerja pengubahan torsi dan kecepatan. Perhitungan utama perbandingan gigi atau gear ratio disimbolkan I adalah rasio antara jumlah gigi pada roda gigi yang digerakkan dengan jumlah gigi pada roda gigi penggerak. Rumusnya itu gear radio sama dengan jumlah gigi pada driven gear per jumlah gigi pada drive car. Fungsi rasio itu yang pertama gigi kecil 1, 2, dan lain-lain memiliki rasio besar. I lebih dari 1, ini berarti roda gigi driven berputar lebih lambat daripada roda gigi drive, menghasilkan torsi tinggi untuk akselerasi dan tanjakan. Lalu gigi besar top gear nomor 4, 5, dan lain-lain memiliki rasio kecil I sama dengan 1 atau I kurang dari 1 overdrive. Ini menghasilkan kecepatan tinggi dan efisiensi bahan bakar di jalan datar. Selanjutnya ada ciri-ciri atau identifikasi. Jadi di ciri-ciri ini membedakan manual dan matic. Yang pertama itu interior. Manual itu terdapat 3 pedal. Contohnya kopling, rem, gas. Lalu kalau matic itu terdapat 2 pedal, ia cuma memiliki rem dan gas. Selanjutnya pada tuas persneling, angka pada manual itu 1, 2, 3, 4, 5, R. Sedangkan pada matic itu huruf atau kode kayak P, R, N, D, L per 2 per 3. Selanjutnya ada sensasi berkendara. Untuk matic, mesin terasa menghentak saat kopling dilepas dan untuk manual maksudnya, mesin terasa menghentak saat kopling dilepas dan perpindahan gigi terasa. Sedangkan pada matic, perpindahan gigi sangat halus, berkendara terasa lebih santai. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan manual itu kontrol penuh, pengemudi bagus untuk medan sulit, ditambah lebih irit bahan bakar, biaya perawatan lebih rendah, memiliki engine brake yang kuat. Dan kekurangan dari manual itu sulit dan melelahkan di kemacetan, pengoperasian lebih rumit bagi pemula, perpindahan gigi bisa terasa kasar. Lalu selanjutnya matic. Untuk kelebihan, matic ini sangat nyaman, terutama di kemacetan. Pengoperasian sangat mudah dan praktis, lebih aman bagi pemula karena fokus hanya pada rem dan gas. Lalu untuk kekurangan pada matic ini umumnya lebih boros BBM, biaya perawatan dan perbaikan mahal karena sistem kompleks, kurang memiliki engine brake perlu teknik pengereman berbeda. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu kedua jenis transmisi memiliki peran yang sama dalam menyesuaikan tenaga mesin ke roda, namun menggunakan mekanisme yang sangat berbeda. Transmisi manual unggul dalam hal efisiensi, biaya, dan kontrol pengemudi, menjadikannya pilihan bagi penggemar mobil
atau yang sering melalui medan menantang. Sementara itu, transmisi matic unggul dalam hal kenyamanan, kemudahan, dan kemudahan pengoperasian. Sangat ideal untuk berkendara harian di perkotaan dengan lalu lalu lintas padat. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya jelaskan dari materi 1 hingga materi ke-6. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.